Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan review buku yang berjudul Kreativitas Literasi Visual dengan TIK untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi jaringan yang diampu oleh Bapak dosen Muhaimin Sidik MPD. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. ICT dan literasi visual adalah dua aspek penting dalam pengembangan kurikulum dan bidang seni, yaitu bertumpu pada dialog seperti proses untuk mengurai makna dan visual. Referensi makna yang disampaikan, di mana seniman, pelajar, dan guru dapat berinteraksi dalam belajar, dalam memahami dan menghadapi tantangan baru melalui teknologi. ICT ini dapat menjadi katalisator untuk mengembangkan pedagogi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengetahuan anak-anak saat ini terhadap berbagai karya seni budaya dan tradisi yang ada di dunia. Karena kemudahan akses yang dihadirkan sehingga dapat dalam proses belajar, anak-anak dapat menjadi pencipta dan kolaborator yang aktif dan guru dan temannya. Dengan catatan, guru harus dapat memotivasi dan mengarahkan anak-anak agar dapat memanfaatkan ICT sebagai alat untuk memperluas media, komunikasi, dan sumber belajar yang bermakna. Next. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Anissa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yuyun Yuliana sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait review buku yang telah kita review. Nah, adapun di sini saya akan menyampaikan terkait pembahasan atau discussion. Yang pertama adalah apakah penggunaan ICT ini dapat menambah pengalaman anak terhadap seni rupa? Nah, dalam makalah ini dibahas bahwa ICT ini tentunya dapat meningkatkan pengalaman anak dalam seni rupa. Salah satunya yakni pemanfaatan melalui media digital dalam pembelajaran yang memungkinkan anak-anak untuk bereksperimen dan berkreasi dengan berbagai teknik seni rupa maupun metode yang biasanya sulit jika menggunakan media tradisional. Sehingga ICT ini dapat membantu anak-anak dalam melatih kemampuan mereka, baik itu dalam memisahkan, memanipulasi, menggabungkan, dan menggabungkan dan menggunakan elemen gambar sebagai titik awal sebuah ide dalam membuat suatu karya seni. Kemudian, apakah penggunaan ICT ini turut berkontribusi dalam mengembangkan literasi visual? Maaf ya, boleh di next slide berikutnya. Literasi visual yang kreatif tentunya melibatkan seniman dan karya yang dibuatnya. Baik itu pemanfaatan ICT ini memberikan kemudahan anak-anak dalam menyimpan ide, baik itu berupa gambar ataupun elemen lainnya sebagai karyanya. Baik, nah ICT ini dapat digunakan melalui media digital di mana karya yang dihasilkan ini melalui bentuk digital yang tentunya lebih fleksibel untuk dapat dikomunikasikan dan diakses kembali, baik itu ketika peserta didik ingin melakukan perubahan ataupun merekreat ulang ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan perubahan terhadap karya yang dibuatnya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yakni bagaimanakah ICT ini dalam kurikulum seni. Nah, dalam penerapannya, guru menghadapi tantangan di mana dalam menghadirkan dan memotivasi anak-anak dalam memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Nah, bagaimana penggunaan ICT ini dapat menjadi perantara agar pengalaman yang diperoleh anak
baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas itu lebih bermakna terhadap dirinya. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap ingatan panjang sang anak. Nah, The National Curriculum for Art in England and Wales mengharuskan siswa agar dapat mengembangkan literasi visual mereka, baik itu dalam mengkomunikasikan unsur-unsur visual seperti pola, warna, tekstur, garis, nada, bentuk, ruang, ataupun hal lainnya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memanfaatkan media dalam mengeksplorasi baik itu pengetahuan sehingga memunculkan keinginan untuk menciptakan sebuah karya sesuai dengan passion mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni lalu bagaimana peranan guru dalam menerapkan ICT ini. Nah, dalam hal ini guru berperan untuk merefleksikan strategi pengajaran dan manajemen organisasi yang tepat. Yang tentunya sesuai dengan kebutuhan anak di kelas pada saat itu. Nah, sehingga ICT ini dapat membantu kebutuhan anak, di mana guru dapat memberikan akses yang luas kepada anak, baik dalam proses ataupun karyanya. Nah, dalam hal ini, guru juga selain dari memberikan tugas itu, harus dapat membimbing anak dalam berdiskusi secara kritis ataupun berkolaborasi dengan teman sebayanya, serta membagikan hasil karyanya sebagai bentuk apresiasi dari kerja keras sang anak. Kemudian, bagaimana peran seniman di sekitar lingkungannya? Nah, seniman dalam hal ini yakni tenaga profesional yang tentunya berkaitan dengan tenaga ahli ICT dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini para seniman di lingkungan sekitar peserta didik ataupun lingkungan sekitar sekolahnya itu dapat membagikan karyanya kepada halayak umum yang masih berkaitan dengan kurikulum agar dapat menstimulasi, mendorong, dan memberikan semangat kepada peserta didik untuk dapat berkarya juga. Adapun untuk studi kasus yang berkaitan dengan pemanfaatan ICT dalam pembelajaran sini itu akan dilanjutkan oleh saudara saya yakni Rifadi. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih Anissa untuk pemaparannya. Lalu pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ripaldi. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang ICT dalam berbagai bidang. Yang jelaskan yang pertama baik dengan studi kasus. Yang pertama ada di Bricon Media Art Project. Ini ada beberapa poin, ada 5 poin. Pertama, keterlibatan seniman, ada alat digital, ada pembelajaran interaktif, eksplorasi teknologi, dan pengembangan guru. Yang pertama, ada keterlibatan seniman, di mana keterlibatan seniman keberadaan seorang seniman profesional seperti Terry Taylor memicu dan keterlibatan anak-anak. Ini menjadi nilai membawa ahli untuk menginspirasi dan membimbing siswa dalam usaha kreatif supaya dapat mengembangkan inovasi-inovasinya di masa yang akan datang. Yang kedua, ada alat digital. Alat digital ini tentu sangat mempengaruhi terhadap di zaman sekarang tentu dibutuhkan, seperti kamera digital membantu mengembangkan karya dengan memotret dan menangkap gambar lingkungan. Ada perangkat lunak grafis memungkinkan pengembangan gambar-gambar dengan imajinasi menggunakan berbagai alat. Yang ketiga yang selanjutnya ada media digital memberikan akses pada teknik dan efek yang tidak dapat dihasilkan dengan mudah dengan proses tradisional. Yang ada pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ini memfasilitasi dialog dinamis antara siswa dan gambar yang mereka buat. Ini memberikan umpan balik segera dan peluang untuk mempromosikan yang lebih interaktif dan
literatif terhadap seni. Jadi pembelajaran interaktif tentu sangat diperlukan sekali terhadap pendidikan zaman sekarang karena seorang baik pendidik maupun peserta didik harus terdapat komunikatif yang menarik simpati untuk meningkatkan dalam pemahaman pembelajaran secara langsung maupun di dalam yang ke, yang ada eksplorasi teknologi. Siswa memiliki kesempatan untuk menjelajahi dan menggunakan teknik dan efek yang mungkin dengan teknologi digital memperluas cakrawala kreatif mereka. Tentu dengan mengeksplorasi teknologi, siswa dapat memberikan terobosan-terobosan secara signifikan untuk meningkatkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang terakhir ada pengembangan guru. Proyek ini menantang guru untuk beradaptasi dengan penggunaan TIK dan mengembangkan strategi pedagogis mereka. Menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi pengembangan guru di sini tentu sangat diperlukan sekali untuk pendidik dalam mengembangkan proyek-proyek pembelajaran yang akan diajarkan pada peserta didiknya. Dan studi kasus, mohon maaf, next. Yang kedua, ada the Bristol Internet Project atau tentang memanfaatkan internet dalam sebuah proyek. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada kolaborasi antar sekolah, komunikasi visual, kepemilikan dan kepenulisan, pengembangan kreatif, dan batasan teknologi. Yang pertama ada kolaborasi antar sekolah. TIK melalui email dan berbagai gambar digital memfasilitasi kolaborasi antara anak-anak dari dua sekolah yang berbeda. Ini tidak hanya mendorong kolaborasi artistik, tetapi juga meruntuhkan batasan geografis dan budaya antar sekolah tersebut. Yang kedua adalah komunikasi visual. Komunikasi visual ini tentu anak-anak dengan menggunakan alat digital dapat lebih sampai dalam menjelaskan terhadap materi secara visual yang lebih menarik dan tentu akan lebih antusias dalam ketika di dalam pembelajaran berlangsung. Yang C ada kepemilikan dan penulisan. Muncul pertanyaan tentang asal dan kepemilikan. Gambar yang dibagi bersama yang memunculkan diskusi menarik tentang kepemilikan dan kemudian dalam era digital. Yang D, pengembangan kreatif. TIK memungkinkan siswa untuk mengubah dan mengembangkan karya satu sama lain, menciptakan karya seni kolaboratif yang berkembang seiring waktu. Proses yang dimediasi teknologi ini meninggalkan digital dari perkembangan gagasan. Dan yang terakhir, ada batasan teknologi, di mana batasan teknologi memberikan peluang kolaborasi. Beberapa siswa merasa kecewa dengan keterbatasan alat grafis, menegaskan pentingnya memilih teknologi yang sesuai untuk proyek kreatifnya sendiri. Jadi untuk terakhir ini, tentu harus memberikan dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni untuk menjalankan sebuah proyek yang akan dikerjakannya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Ripaldi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada pemaparan tambahan yang akan dipaparkan oleh Anissa. Padanya saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penyampaian tambahan. Jadi untuk proyek dan studi kasus yang telah disampaikan oleh Rita tadi, yang pertama itu ada The Bridgerton Media Art Project, di mana proyek penelitian tersebut dilakukan di 3 SD dengan kondisi pengalaman guru yang minim dalam menggunakan TIK. Nah, penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh TIK terhadap pengembangan literasi visual dan pembelajaran, di mana guru diberikan pelatihan teknis terkait penggunaan sumber daya TIK dan dalam pembelajaran. Kemudian pada tahapan awal terhadap peserta didik juga menggunakan teknik tradisional terlebih dahulu. Kemudian ide mereka dikembangkan menggunakan kamera digital dan software grafis sebagai toolsnya. Nah, di dalam proyek tersebut terdapat permasalahan utama di mana adanya keterbatasan pembuatan karya seni dalam pembelajarannya, sehingga ICT ini dimungkinkan sebagai solusinya untuk mengembangkan dialog antara anak-anak itu sendiri dan juga gambar yang mereka buat. Lalu yang kedua terkait proyek The Bristol Internet Project, di mana proyek tersebut dilakukan di 2 sekolah yang domisilinya berbeda, sehingga proyek ini mengkolaborasikan peserta didik dari 2 wilayah yang berbeda untuk bekerja sama menghasilkan suatu gambar visual sebagai karyanya. Nah, dalam hal ini ICT tentunya memberikan solusi yang kolaboratif dan inovatif agar siswa dapat bekerja sama dalam menghasilkan suatu karya. Nah, 2 proyek tersebut membuktikan bahwa ICT ini berdampak positif terhadap kreativitas, literasi visual, dan kreasi anak-anak dalam pembelajaran khususnya bidang karya seni. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa telah memaparkan materi tambahannya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kali ini, yaitu ICT dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kreativitas, literasi visual, dan kolaborasi seniman, guru, dan peserta didik dalam membuat suatu karya, di mana pengguna ICT ini memberikan akses untuk menggunakan berbagai media, teknik, dan progres agar dapat menyampaikan ide-ide visualnya kepada orang lain secara bermakna dan memberikan peluang untuk eksplorasi, kesempurnaan, dan ekspresi ide-ide visual secara kreatif dan kolaboratif. Selain itu, untuk membantu seniman dan guru membangun dan memelihara dialog antara anak-anak dan karya mereka. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi yakni dalam praktiknya untuk memanfaatkan ICT yang dapat dalam mendorong interaksi dan praktik antara anak yang aktif dan kolaboratif. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas mata kuliah komunikasi jaringan. Akhir kata saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.